Mas kita gimana? Kapan momentumnya itu? Kita kan tahu sejak Ruben itu mualaf, dia udah 2 kali umroh. Ya kalau ngechatnya pas dia lagi ibadah di Mekah gimana mau ngebalas chat? Jadi jangan suka cari-cari kesalahan. Ini kan namanya cari-cari kesalahan. Janganlah cari-cari kesalahan. Jangan hal-hal yang seperti itu diungkapkan. Kita saja, saya ini nggak ada masalah nih dengan istri saya misalnya. Dia telepon bisa loh saya nggak angkat karena saya lagi preskon dengan teman-teman semua. Terus kemudian apakah masalah? Enggak lah. Jadi jangan itu yang dibesar-besarkan. Saya pernah chat nggak dibalas loh. Ya, chat nggak pernah dibalas gitu. Wajar-wajar saja. Ya kan chat nggak dibalas ya. Kadang-kadang kita juga nggak chat teman kita, pasangan kita, betul nggak? Karena kita lagi bekerja. Jadi jangan didramatisasi untuk mencari pembenaran. Oke? Bang, sekali lagi bang, maaf bang, buat penegasan aja bang, yang mengenai surat DC itu bang, katanya kan itu apa namanya surat penarikan nih bang, gimana bang mungkin sebenarnya? Logikanya kalau misalnya keterlambatannya 1 minggu, ada penarikan, hah? Ada penarikan. Terus kalau narik, seperti yang saya katakan itu, biasanya mobil yang dileasingkan itu, yang ya dia pasti akan dikasih alat ini kan apa namanya itu monitoring kan gitu di mana keberadaan mobil. Makanya kadang-kadang kalau yang leasing itu nggak bayar dimanapun di tengah jalan bisa di stop sama DC-nya, betul nggak? Karena bisa dimonitor loh. Harusnya DC-nya itu kan kalau memang betul-betul DC dia bisa monitor nggak di mana keberadaan mobil? Bisa dong. Kenapa datang ke rumah yang nggak ada kaitannya dengan orang yang leasing? Jadi jangan terlalu didramatisasi gitu loh. Ini karena mereka ingin mempermalukan klien kami, ada surat penarikan. Bagaimana penarikan? Orang pembayarannya itu masih telatnya 1 hari. Nah, tapi itu kan masalahnya Ruben, bukan masalahnya dia. Masalahnya dia kenapa salah alamat? Komplain dong ke DC-nya. Ya. Kenapa mesti disepil? Udah ada penarikan, udah ini kenapa sih? Intinya kau salah datang ke rumahku, udah selesai urusannya. Kenapa mesti melebar-lebar, ini udah ada penarikan, penting kali rumahnya sudah penarikan itu. Janganlah yang seperti itu, apalagi sudah ada pertemuan dengan kita dan kita sudah bicara dengan kuasa hukumnya, ini sudah clear ya, udah diselesaikan, ya udah, jangan preskon, ada sudah penarikan. Kenapa nggak disampaikan pada waktu bertemu dengan saya ada sudah penarikan? Kan itu dia persoalannya kan seperti itu. Jadi janganlah kita coba framing apa, jangan retorika, kita apa adanya aja. Ya. Bang, terakhir bang, Ya. dari sendiri kan minta supaya bisa duduk bareng sama Ruben gitu. Kira-kira Pak Ruben mau nggak sih untuk ya? Sampaikan dulu niatnya itu, ya kan. Saya bagaimana menjawab orang belum ada tawaran itu gitu loh. Berandai-andai kita kan namanya ngomong kosong, omong-omong aja nih kata Pak Prabowo, kan janganlah. Sampaikan dulu, saya mau ketemu duduk bareng. Nah, barulah kita bisa bereaksi, kan begitu. Ini kan sama, kalau belum terjadi kita nggak bisa pikirkan, kan gitu. Sama kan Bang Nola gimana kalau dapat hadiah mobil Denza dari orang gitu. Yo, gimana kebayangnya, gimana orang belum ada. Kalau udah ada barangnya, aku bisa cerita, kan gitu. Ya. Bang, sebenarnya yang mau Ruben penyelesaiannya ini kayak gimana sih Bang? Maksudnya untuk masalah diisi, masalah anak, masalah schedule komunikasi sama Sarwenda. Pengennya seperti apa sih Bang? Kalau yang Ruben mau itu sebenarnya kan nggak ada persoalan. Apa yang menjadi tanggung jawab Ruben kan ditanggung jawabin. Ya, asuransi yang tadi itu preminya atas nama S dibayar sama Ruben. Bayarlah, udahlah intinya. Jadi intinya masalah bayar membayar itu nggak ada kita ingkar. Ya kalau misalnya ada keterlambatan, ada masalah up down ekonomi orang kan udah pasti kan nggak selalu sama setiap hari. Betul ya, tapi yang penting Ruben mau bertanggung jawab kan sudah cukup. Yang maunya Ruben itu apa yang menjadi haknya Ruben, anak-anak itu kumpullah 2-3 hari minimal sama dia itu ya mau diberikan. Ruben juga mau nganter anaknya sekolah ya diberikan. Nggak boleh ada alasan ini itu gitu loh, berikan aja haknya dia. Anaknya nggak mau, ya kasih paham lah, itu fungsi orang tua memahamkan anaknya, jangan begitu dong, kan begitu artinya. Dia ayahmu juga, kan begitu, bukan ayah. Dia itu ayahmu, kan gitu dong harusnya. Ya, kepada orang yang meminta untuk bertemu dengan anak ini juga dikasih tahu. Iya, kamu mau ketemu, tapi dia juga mau, papanya juga mau ketemu.
kamu nanti setelah papanya ya, kan bisa. Jadi intinya seperti itu. Kalau mau berpergian misalnya, ya komunikasi lah sama Ruben. Ben, kamu hari ini bisa jaga anak-anak enggak? Kan gitu. Kalau Rubennya bilang nggak bisa ya baru. Oh, kalau gitu gua titipin sama ini ya, sama mama ya. Oke. Kalau Ruben bilang bisa ya titipin ke Ruben. Berarti jatah 2-3 harinya dipotong di situ. Gitu loh. Ini jangan artinya itu dia merasa bahwa itu adalah hak dia sepenuh gitu loh. Ya. Cukup jelas ya? Siap. Apalagi? Saya lagi kepingin tanya nih, ayo. Berarti yang itu, maaf bang sebelumnya, 1 hari ya bang, bukan 3 bulan ya, Apa? masalah mobil terlambatan Terlambatan. Satu hari. Mana bukti pembayarannya Menko? Jatuh tempo pada tanggal berapa? Kabar apa? Ya, jatuh tempo pada tanggal berapa? 6. Aku nggak enak nih jadi Kiri, Bang. kelihatan. Lalu Kiri bang, mantap. Apa itu? cincinnya masuk. Betul ya 25 tanggal 6 ya? Bentar bang, salah bang. Tanggal 6 ya? Iya. Oke, 6 November jatuh tempo 6 November 2025. Nah. Nah, sekarang kita lihat pembayarannya. Tanggal berapa pembayarannya? Di atas nih, di Jum. Tahun 2000? 25. Berapa hari telatnya? Satu hari. 1 hari dong. Kiri dulu bang. Coba saya mau tahu tuh siapa yang ahli leasing atau siapapun yang menyatakan kalau 1 hari terlambat ada penarikan. Beceng. Kan debt collector. Lebih ngerti Pak. Siapa? Lebih ngerti Pak. Lebih ngerti. Gua nama pinjam. Ya. Coba siapa yang bilang 1 hari udah ada surat penarikan itu siapa? 1 hari loh. Nggak ada. Kita nggak ngarang-ngarang loh. Mau mikir. Jadi maksud saya itu ya jangan dipersoalkan, apalagi saya udah bicara dengan kuasa hukumnya. Kok tiba-tiba setelah saya ketemu dengan kuasa hukumnya bicara-bicara, tiba-tiba preskon tentang DC. Apakah itu tepat? Ya kita aja nggak preskon terkait dengan masalah nggak dikasih ketemu anak gitu. Itu lebih penting loh, karena diatur di dalam kesepakatan ini. Ini masalah diisi datang salah alamat preskon. Pakai bicara surat penarikan lagi. Waduh. Saya mau tahu tuh leasing mana itu yang masih 1 hari telat ada surat penarikan. Ya kan coba kasih tahu leasing mana itu yang seperti itu. Koordinator nih. Bang, ekonomi kan main up and down gitu kan Bang. Mungkin ada rasa keberatan gitu atau mungkin ada lobby masalah angkanya. Enggak ada. Kau enggak ada hal seperti itu, enggak ada. Bertanya mana breakdownnya cuma itu doang. Tapi tetap dilakukan transferan kok. Jadi maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu aja Ruben nggak ribet-ribet. Kenapa sih kalau masalahnya diribetin gitu loh? Ya. MSI kasih